bagaimana Vladimir Putin, Presiden Rusia, berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saya ingin tanya menurut Anda, kepentingan Rusia dalam konflik Timur Tengah ini seperti apa? Karena kalau hanya soal Amerika, mungkin sudah ada jawabannya tadi dan sebenarnya Trump butuh exit strategi cuman karena arogan saja dan gengsi begitu ya, berusaha untuk menolak apa yang diusulkan oleh Putin. Tapi kalau melihat Iran, kan perdamaian harus dari dua arah. Kalau melihat Iran, Iran mengatakan tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan perdamaian lagi karena sudah dua kali upaya perdamaian, upaya untuk perjanjian itu dikhianati oleh Trump dan bahkan diserang begitu Iran. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan perdamaian lagi. Bagaimana Anda melihat ini? Rusia berbatasan dengan banyak sekali negara dan perbatasan Rusia itu sangat panjang. Kalau sekiranya urusan dengan konflik Iran ini tidak selesai, ini akan menunjukkan kesan bagi negara-negara ex-Sovietik Sosialistik Republik bahwa Rusia ini lemah. Rusia tidak bisa mengendalikan perbatasannya. Karena terus terang energi Rusia sangat besar tersedot ke konflik Iran ini. Mulai dari pemberian fasilitas informasi, kemudian pelatihan di masa lalu ya. Sekarang tidak ada lagi penasihat-penasihat militer Rusia di sana. Bagi Rusia sangat penting bahwa lingkungan sekitarnya itu damai, karena jangan sampai nanti akan menjadi peluang bagi negara-negara yang berbatasan dengan Rusia untuk mengganggu perbatasan Rusia. Jadi Rusia sangat membutuhkan perdamaian itu, dan juga Rusia tentunya sudah memikirkan investasi jangka panjang di bidang refinery dan juga di bidang pengeboran minyak di laut dalam. Rusia memiliki teknologi tersebut. Juga Rusia memiliki teknologi remote sensing untuk membantu penataan Iran di masa depan. Jadi terus terang Rusia juga sangat dirugikan dengan berjalannya perang. Kemudian pada saat yang sama Iran yang bertahan lama ini sudah diposisikan sebagai Iran yang dibantu oleh Rusia. Walaupun Rusia terus terang mengatakan bantuan kami itu di masa lalu lewat fasilitas remote sensing, lewat fasilitas radar, dan lewat fasilitas deteksi peluru kendali. Dan setelah 6 bulan, setelah setahun terakhir, bantuan itu selesai. Iran sudah benar-benar mandiri. Jadi ini juga serba salah bagi Vladimir Putin. Karena Vladimir Putin memiliki banyak sekali informasi yang barangkali Donald Trump tidak tahu begitu. Karena Vladimir Putin ini adalah seorang mantan kepala KGB, Komite Gesudatvenoi Bezopasnosti. Itu lebih dahsyat daripada CIA-nya Amerika. Jadi tentunya Vladimir Putin ini baru telepon yang pertama. Kita masih menunggu telepon yang kedua, karena jawaban dari Trump itu juga sangat keras. Kira-kira Anda jangan mengurus urusan kami, uruslah urusan Ukraina. Padahal butuh exit strategi ya. Betul. Padahal yang dibutuhkan oleh Donald Trump adalah exit strategi, di mana beliau bisa mengatakan saya menang, Iran sudah tunduk. Tadi Pak Reza, tadi Anda menyampaikan bahwa jika yang berbicara Putin, maka ada kemungkinan memang sebenarnya walaupun jawabannya arogan, Donald Trump memperhatikan atau mendengarkan begitu ya. Tapi bagaimana dengan posisi sebaliknya ke Iran begitu misalnya? Apakah jika Putin berbicara, maka Iran juga akan punya trust yang luar biasa besar sehingga akan ikut usulan-usulan Putin mewujudkan perdamaian atau paling tidak meredakan konflik di Timur Tengah? Putin dikenal sebagai seorang multilinguis ya. Kemudian Putin memiliki penasihat-penasihat yang berkualitas tinggi kalau sudah berbicara soal Islam. Saya pikir kalaupun pada ronde pertama Iran itu tidak mendengar, Iran itu akan mengatakan tidak, karena kami adalah yang diserang, kenapa kami yang harus membuka jalur perdamaian. Pelan-pelan mungkin Iran akan luluh juga, apalagi pada beberapa hari ke depan itu adalah Idul Fitri. Semangat Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Fitrah itu adalah kembali kepada kasih sayang, kembali kepada ampunan Tuhan, kembali kepada ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi saya pikir kalau Putin yang berbicara terus-menerus kepada pimpinan Iran dengan logika yang jelas, dengan penuh perhitungan, misalnya dia akan berbicara soal pembayaran perang dari berbagai pihak yang selama ini merugikan Iran. Kemudian dia akan berbicara potensi dibukanya kembali Joint Comprehensive Plan of Action. Kemudian Putin akan mensupervisi fasilitas nuklir Iran untuk sepanjang untuk tujuan damai, dan itu akan berada di bawah supervisi International Atomic Energy Agency dan juga Nuclear Non-Proliferation Treaty. Saya pikir Ayatullah akan luluh juga.
akan luluh juga, tapi pemimpin tertinggi mereka dibunuh, Pak. Dan Menteri Luar Negeri Iran menyebut bahwa mereka siap paling tidak sekarang ini untuk perang 6 bulan. Artinya tuh ini akan menjadi panjang begitu, Pak. Artinya kita melihat ya sebagai awam ini melihat tidak ada titik balik karena sudah terlanjur diserang, dikhianati saat melakukan perundingan-perundingan bertahun-tahun itu selalu dikhianati dan itu berulang kali pengkhianatan itu 2 kali. Bahkan ketika perundingan itu bukan stuck, ketika perundingan itu mengalami progres. Jadi ada maju. Progresnya ada kok malah diserang gitu. Sehingga seolah-olah tidak ingin ada perundingan. Nah karena itulah Iran bersikukuh bahwa tidak ada lagi jalur perundingan. Dan kalau tidak salah ini Pak, bahwa nyawa dibalas nyawa Pak. Kurang lebih seperti itu yang kita baca di sini. Paling tidak apakah itu sasarannya Netanyahu, Israel, sampai kemudian terbalaskan atau paling tidak akan menjalani proses persidangan internasional begitu Pak. Nah Anda melihat ini seperti apa ketika nanti Trump justru juga tidak memiliki exit strategi tadi yang Anda sebutkan? Tepat sekali. Sampai hari ini memang sikap Iran itu sangat keras, sangat tegas ya. Bahkan ada statement datang dari Garda Revolusi yang mengatakan bahwa Iran akan memberikan penghargaan khusus berupa fasilitas di Selat Hormuz kalau negara-negara di dunia itu menyetop hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat dan juga dengan Israel. Ini adalah ide yang luar biasa sebenarnya, tapi dunia akan menyikapinya dengan sangat hati-hati sekali. Dalam kondisi seperti sekarang, janji Iran untuk mengatakan siap berperang jangka panjang itu benar adanya begitu, dan saya sangat berharap informasi ini disampaikan kembali oleh Putin kepada Donald Trump dan disertai dengan hitungan-hitungan statistik yang jelas, juga dengan bukti-bukti yang tidak dibukakan kepada publik Amerika. Semoga Donald Trump itu sadar bahwa dia adalah pelanggar dari hukum internasional dan Iran bertahan dengan mengandalkan pasal 51 dari Piagam PBB. Jadi sekarang perang ini bukan hanya antar negara tapi juga antar masyarakat. Jadi yang belum Iran lakukan adalah berhubungan dengan masyarakat Amerika Serikat. Hendaknya meyakinkan publik Amerika Serikat untuk menekan Donald Trump. Salah satu exit strategi yang terbaik adalah Trump mungkin mengundurkan diri sebelum kena impeachment. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Presiden Nixon di masa lalu.